Halo semua, selamat datang di Ruang Garuda Mini Podcast Halo. kita semua. Hai hai. Halo. Baiklah, kali ini kami akan membahas tentang isu kontemporer, yang mana isu yang lagi hangat-hangatnya di sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat tema yaitu kesehatan di era digital antara akses informasi dan risiko hoaks medis. Baiklah, perkenalkan saya Pipi Citra Dewi, tenaga reka medis di Puskesmas Koto Baru, sebagai host kali ini. Hai hai. Selanjutnya, Hai. kita akan memperkenalkan narasumber kita yang pertama yaitu Kak Reka Arianti. Silakan, Kak. Halo, perkenalkan nama saya Reka Arianti. Saya bidan dari Puskesmas Kota Baru. Halo. Baiklah, halo Kakak. Selanjutnya, kita perkenalkan narasumber kita yang kedua yaitu Kak Dina Liza Utami. Silakan, Kak. Halo, perkenalkan nama saya Dina Liza Utami, perawat dari Puskesmas Kotololo dari Angkatan 5 Kelompok 4 Dasar CPNS 2026. Iya. Nah, seperti yang kita ketahui, digital tanpa internet seperti sayur tanpa garam ya, Kak ya. Ya, Yang betul mana sekali. internet sekarang ini itu sangat mudah diakses oleh semua kalangan, baik itu anak kecil, orang tua, dan usia remaja, remaja yang sering kita bilang itu Gen Z ya Kak, pada Iya, zaman ini, pada tahun ini gitu ya, tahun-tahun sebelumnya. Dan semua informasi seringkali kita dapat dari internet ya Kak. ya, betul Terlebih lagi sekali. dunia kesehatan, ya kan Kak? Di dunia Ya, kesehatan ini, layanan kesehatan seringkali kita searching di internet. Sakit dikit kita searching, pusing dikit kita searching ya kan Kak? Iya. Untuk itu Kak, saya mau nanya nih Kak, Kak Reka, bagaimana menurut Kakak tentang layanan kesehatan yang sekarang ini sangat mudah dicari di internet, Kak? Kalau menurut saya ya, layanan kesehatan di pada saat sekarang ini itu ada dampak ada positif dan negatifnya seperti dua mata pisau istilahnya di mana Iya. positifnya tanpa sebelum kita ke tenaga kesehatan kan masyarakat bisa mengakses sendiri cari-cari informasi tentang kesehatan baik itu tentang bagaimana menjaga pola hidup sehat dan lain sebagainya. Namun negatifnya terkadang ada di masyarakat tidak bisa memfilter informasi sehingga terjadi adanya informasi palsu yang mereka dapatkan yang kita sebut dengan hoax medis gitu yang berdampak negatif di masyarakat. Itu menurut saya. Iya. Iya. Kak Dina, bagaimana sih pendapat Kakak tentang akses informasi yang sangat mudah terjadi di internet sekarang ini, yang sangat mudah diakses oleh semua kalangan gitu, Kak? Gimana menurut pendapat Kak Dina, Kak? sebenarnya akses informasi sendiri itu sebenarnya baik ya kalau di bidang kesehatan sebenarnya. Karena dengan akses itu di dampak positifnya bisa meningkatkan literasi kesehatan asal informasinya ini benar. Namun jika informasi yang diberikan di internet atau di media sosial itu tidak benar, itu akan berdampak positif bagi penerima informasi tersebut. Contohnya aja di masyarakat misalnya gitu. Iya. Itu seperti orang kalau sakit share obatnya di internet gitu ya Kak, Iya. mencari di internet. Gimana tuh Kak Hmm. pendapat Kakak tentang orang yang sering mendiagnosa diri sendiri gitu ah, Kak? Ya, salah satunya pasien. Biasanya itu kan kalau sekarang ya, itu datang ke pelayanan kesehatan itu dengan membawa informasi yang sudah dia searching dulu di internet. Jadi dia mendapatkan informasi, misalnya contohnya diagnosa kah, atau gejala penyakit kah, atau obat kah. Jadi sebelum ke puskesmas atau pelayanan kesehatan ke rumah sakit, dia itu udah mencari informasi terlebih dahulu. Jadi pas dia ke situ, ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan, mungkin informasi yang dia dapatkan ini sebagian ada yang benar, tapi sebagian itu mungkin ada informasi yang tidak salah atau tidak bisa diterima. Jadi bukan semua informasi bisa diterima oleh masyarakat. Harus ada bimbingan dari tenaga kesehatan tersebut gitu.
bisa kita katakan informasi yang kurang tepat gitu ya Kak, lebih Iya, tepatnya kurang tepat gitu ya, dan kurang lengkap gitu ya Kak. iya. Dan orang sering mempercaya pada satu sumber gitu kan Kak. Iya, Iya, jadi sering mempercayai dari satu sumber saja. Misalnya kan belum tentu informasi di internet itu dari tenaga kesehatan. Jadi kita harus memilah nih, ini informasinya ini benar atau tidak? Apakah dari tenaga kesehatan atau dari masyarakat yang mempunyai pengalaman di informasi tersebut gitu. Jangan Iya. kan sekarang ini kan informasi bukan semuanya dari tenaga kesehatan di dalam media sosial kah, di internet kah. Kadang itu kan dari searching atau review dari sebelumnya gitu. iya, betul sekali. Dan kita juga tidak bisa mengetahui apakah sumber itu berasal dari tenaga kesehatan ataukah itu berasal Ya, dari orang-orang yang memang memiliki ilmu pengetahuan tentang itu gitu ya ya Kak, atau atau mungkin pengalaman review tentang gitu. itu. Mm-mm, Iya. pengalaman sebelumnya mungkin gitu. Dengan adanya hal itu, resiko hoax juga bisa sangat besar muncul gitu ya Kak. Ya, Resiko betul hoax sekali. medis itu ya Kak. Risiko hoax. Bagaimana sih pendapat Kak Reka tentang resiko hoax medis ini? Ya, risiko hoax ini sangat berdampak sekali di masyarakat. Apalagi masyarakat sekarang kan tua, muda, punya media sosial, ya kan? Yang dimana informasi hoax itu sangat mudah sekali mereka dapatkan. Seperti contohnya saja sekarang yang sangat mewabah seperti di isu nasional itu campak, wabah campak nasional. Korbannya Iya. banyak sekali. Itu berawal dari hoax, hoax medis, di mana kadang masyarakat mendapatkan informasi bahwa vaksinasi itu tidak baik untuk anak-anak, untuk bayi. Eh, Vaksinasi berasal dari hewan lah, dari cairan apalah gitu. Padahal kan di mana-mana pemerintah kalau sudah mengeluarkan obat itu vaksin itu kan sudah melalui uji BPOM dulu ya kan. Jadi sudah Iya. dipastikan aman. Tapi karena di informasi di masyarakat banyak mendapatkan informasi hoax, jadi mereka tidak mau memvaksinasi anaknya. Ada lagi istilah vaksin itu haram, jadi menimbulkan dampak yang sangat negatif di masyarakat sehingga timbul di mana masyarakat ini angka vaksinasinya sangat rendah sekarang. Dan efek yang kita rasakan sekarang salah satunya itu mewabahnya penyakit campak. Itu salah satu akibatnya dari kurangnya vaksinasi gitu. Gara-gara hoax medis tadi. Iya. Iya, banyak juga yang mempercayai bahwa dengan vaksinasi anaknya itu bisa demam gitu Kak. Dengan vaksinasi campak, anak orang itu malah campaknya keluar gitu. Menurut pendapat orang itu, Ya, ya campaknya itu padahal malah ya keluar dengan adanya vaksinasi. padahal kan yang kita lihat seperti demam itu ada terjadi di vaksin DPT namanya, itu pertusis tuh. Itu memang menyebabkan demam, padahal itu reaksi tubuh di mana yang kita ketahui itu berarti vaksin itu bereaksi di tubuhnya gitu. Salah satu tandanya gitu. Dan ya dan di masyarakat tuh terkadang mereka tidak bisa membedakan antara campak sama cacar air. Di mana bentol-bentol berisi air Iya. mereka kira campak. Jadi kebanyakan masyarakat beranggapan oh anak yang divaksin pun kena campak gitu kan. Padahal bukan campak, itu cacar air gitu. Iya. Beda gitu. Jadi sehingga menimbulkan hoax medis, menimbulkan ketakutan di masyarakat untuk vaksin. Nah, itu gara-gara itu tadi, digitalisasi. Eh, di mana mereka itu tidak mau mencari informasi langsung ke tenaga medis. Mereka lebih percaya itu di digital tadi, di internet tadi, yang mereka cari-cari sendiri gitu. Padahal dengan adanya reaksi demam tersebut, itu menandakan vaksin itu bagus gitu ya Kak ya. Ya. Kak Reka, apa sih solusi yang bisa kita ambil terhadap hoax ini tadi? Solusinya itu salah satunya kita sebagai tenaga kesehatan harus gencar mengedukasi masyarakat. Seperti saya kan dinas di Puskesmas nih, Bu Pipi. Ya, Jadi nanti ya, kalau ada turun-turun ke lapangan, maka saya harus lebih giat gitu untuk mengedukasi masyarakat bagaimana. Contoh kayak kita ambil isu sekarang vaksin.
penyakit campak. Nanti bagaimana saya meyakinkan masyarakat bahwa vaksin itu bagus gitu. Baik masyarakat yang membawa anaknya ke puskesmas nanti itu menjadi PR bagi saya dan bagi kita semua sebagai tenaga kesehatan. Eh, i- di era digital ini informasi kesehatan memang sangat mudah kita dapatkan, tapi tidak semuanya bisa kita percaya ya kan Kak? Seperti layanan kesehatan, apa sih solusi supaya kita ini tidak mempercayai tentang hal-hal yang beredar di internet gitu Kak, seperti layanan kesehatan yang beredar di internet gitu Kak. Kak Sebenarnya Utami itu bisa kasih solusi Kak? sebenarnya itu tantangan utama dari tenaga medis. Di sini melawan tenaga medis ini melawan informasi yang sudah diterima oleh masyarakat. Eh, tapi solusinya ya kalau menurut saya sih itu tenaga medis ini harus adaptif. Jadi ikut hadir di platform media sosial dengan mengedukasi, benar-benar mengedukasi, namun mudah dipahami dengan bahasa yang mudah dipahami. Betul. Jadi kita sebagai bukan bukan ini sebagai masyarakat yang awam, tapi kita sebagai tenaga medis. Misalnya platform yang bisa kita gunakan, platform media sosial dari puskesmas. Jadi lebih nyata, diterima pun tahu oh ini dari tenaga medis gitu. Jadi nggak asal-asal menerima informasi dari masyarakat lain gitu. Berarti masyarakat Hmm. juga harus pintar-pintar memilah gitu ya, Ibu Ya, Gina ya, memilah informasi ya. informasi. Itu Berarti tantangan dari ya, kita sendiri kan, ya kan di era mengedukasi di globalisasi ya. masyarakat lagi nih. Informasi apa sih yang perlu diterima kalau di bidang kesehatan ini di informasi media sosial apa saja gitu. Ya, Ya. ya, saya setuju Dan dengan juga Ibu. masyarakat jangan mudah percaya ya Kak dari Ya, Ya, satu sumber gitu ya. ya Sebagai harus tenaga kesehatan kita punya peran penting untuk meluruskan informasi yang ada gitu Kak. Dan masyarakat juga perlu lebih kritis dalam menerima informasi. ya Baiklah, betul terima sekali. kasih kepada Kakak Reka Arianti, Kak Ya, Dina. sama-sama Terima Kak. kasih sudah Ya, mengisi waktu sama-sama. hari ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.